Oh, ini saya ganti, ini port 1, port 2, port 6. Ini saya ganti ke port 11. Ini ganti ke port 12. Ini laptop saya ganti port 13. Oke, jadi sebelah sini nanti kita bikin VLAN untuk misalkan ini kelompok 2, ini kelompok 1. Ini 0/1, 0/2, ini ganti ke 0/3. 0/3, oke. Ini VLAN 20, name-nya misalkan ini JNA, VLAN 20 untuk JNA. Sini VLAN 10, name-nya misalkan CWD. Nah, misalkan ini ada di lab. Di lab ini ada 6 apa namanya? 6 oh hilang ya. Satu aja. Ini misalkan ada di lab komputer. Ini lab komputer. Nah, ini untuk PC 0, PC 1 sama laptop 1 itu adalah VLAN 10. Ini untuk pengguna JWD, misalkan ini ada VLAN 20. Ini untuk pengguna JNA, ada PC 2, PC 3 sama laptop 0. Nah, kemudian kita konfigurasi, kita pakai kabel konsol, misalkan dari sini konsol ke laptop 0 misalkan. Laptop 0, dan kita lakukan konfigurasi. Untuk masuk ke CLI, Command Line Interface, kita masuk kemana?
supaya kita bisa masuk ke command line interface, kita klik apa di laptop 0? Ada yang tahu? Terminal. Kita klik terminal, kemudian kita oke. Maaf Pak, itu nggak kelihatan Pak. Yang apa? Nggak terlihat. Oh, laptopnya terlihat ya? Sorry. Iya. Kita ulangi lagi. Nah, ini kita laptop 0, kemudian supaya tadi kita bisa untuk mengkonfigurasi, kita klik terminal. Oke. Nah, ini tadi saya udah masuk ini dan kita enter. Kalau di router tadi muncul dialog dulu, muncul pertanyaan. Kalau di switch enggak. Nah, ini tinggal ketik enable. Kemudian untuk masuk ke global configuration, perintahnya apa? Configure terminal, Pak. Configure terminal, betul. Configure terminal. Nah, secara default saya exit dulu bentar. Show run. Ini show running config. Secara default itu sudah ada VLAN. Enter. Nah, ini sudah ada interface VLAN 1. Interface VLAN 1 itu sudah ada. Jadi secara default itu sudah ada interface VLAN 1. Ini interface VLAN 1 itu sudah ada. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi IP address buat si switch itu sudah bisa karena sudah ada VLAN 1 gitu. VLAN 1-nya itu ada di mana? Kita cek. Configure terminal. Kemudian kita nih show. Kalau di global configuration kita bisa melihat tadi show juga perintah, cuman harus diberikan do show VLAN. Nah, ini kita bisa mengetahui ini VLAN 1. Nah, VLAN 1 ini portnya ada FA0/1 sampai dengan FA0/24 atau fast Ethernet, kemudian gigabit Ethernet 0/1 sama gigabit Ethernet 0/2. Semuanya itu sudah dimasukkan ke dalam VLAN 1. Jadi kalau kita mau buat VLAN 10, kita buat VLAN 10 dulu, kemudian kita masukkan portnya yang akan dimasukkan ke VLAN 10 itu port berapa saja. Di VLAN 20 juga sama, kita buat nama VLAN-nya terlebih dahulu, kemudian nanti kita alokasikan ke VLAN 20 itu port berapa saja. Jadi secara default, semua port yang ada di switching adalah punya VLAN 1. Jadi kita bisa memberikan IP address pada VLAN 1 itu bisa. Nah, kemudian kita buat VLAN 10. Nah, kita ketik name, misalkan tadi JWD. Exit. Kemudian kita buat lagi VLAN 20. Name JNA. Exit. Nah, kita bisa mengecek nih apakah VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah terbuat atau belum. Kita bisa cek. Perintahnya apa untuk mengecek VLAN? Do show VLAN, Pak. Oh, VLAN. Do show VLAN. Nah, ini kita sudah buat
VLAN 20 namanya JWD, VLAN 10 JWD, VLAN 20 JNA. Statusnya adalah aktif dan statusnya adalah aktif. Kemudian kita baru masuk ke interface yang kita tuju. Contohnya interface fase Ethernet berapa nih? 0/1. Switch port mode akses. Kemudian kita berikan switch port akses VLAN berapa? VLAN 10. Exit. Kita masuk lagi nih ke fase Ethernet 0/2. Interface fase Ethernet 0/2. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN berapa? 10. Exit. Nah, ini sudah port 0/1, port 0/2. Ketika kita sudah memberikan VLAN, nanti dia akan melakukan restart tuh ke orange, kemudian nanti akan hijau. Selanjutnya kita masuk ke interface fase Ethernet 0/3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN full. Exit. Sudah sampai sini? Atau ketinggalan? Nah, kalau sudah, kita cek nih. Do show VLAN. Nah, ini VLAN 10 namanya adalah CWD, portnya adalah FA0/1, FA0/2, dan FA0/3. Nah, ini untuk mengecek ini tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut untuk VLAN? Suaranya jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Jelas. Soalnya kalau hujannya kedengeran nggak hujan? Nggak kedengeran, Pak? Nggak kedengeran? Iya. Oh, enggak. Nah, ini tadi untuk membuat VLAN dan kita memasukkan akses VLAN, switch port akses VLAN. Ini kalau udah ke switch sampai ke UK5 itu sudah mulai konfigurasi terus tuh. Kemudian, nah pertanyaannya itu kalau masukin satu-satu lama Pak, bisa nggak semuanya? Bisa. Jadi kita bisa memberikan port mana saja yang mau kita akses ke VLAN yang sama, kita bisa masuk secara berbarengan dengan menggunakan perintahnya adalah range. Misalkan di sini kita akan memberikan pada port 0/11, 0/12, dan 0/13. Kita bisa nih dengan menggunakan range. Perintahnya adalah interface range fast Ethernet. Dari berapa nih fast Ethernet? 0/11 sampai dengan
13. Ini kan contohnya 11 sampai 13 ya. 11 sampai 13. Kemudian kita enter. Nah, jadi kayak tadi sama, kita masuk ke interface yang terlebih dahulu, baru kita berikan switch port akses VLAN. Switch port mode akses. Kemudian kita berikan lagi switch port akses VLAN. VLAN berapa? Untuk 20, FA, Pak. 20 ya. 20. Exit. Nah, kita cek lagi nih, do show VLAN. Nah, sama kan? Kalau tadi di JWD kita satu-satu, nah di JNA kita bisa melakukan secara bersama-sama dengan menggunakan ranks. Kira-kira seperti itu untuk Dari PC 1 ya. PC 1. Nah, ini IP-nya adalah 10.2. Nah, ini 10.1. Kita ping ke PC 0. Ping 192.168.10.1. Hasilnya reply. Kita masih ping ke VLAN 10, yaitu PC 0 ini. Kemudian kita ping lagi ke laptop 1. Yang ini. Nah, ini reply. Jadi sesama satu VLAN ini reply. Kemudian kita coba ping ke sini, PC 2. PC 2 ini itu 10.10. PC 2 ini 10.10. Itu hasilnya adalah request timeout. Nah, ini adalah hasilnya request timeout ke PC 2 ini. Kenapa tidak bisa? Karena beda VLAN tadi. Karena kita sudah set VLAN-nya pada switch. Jadi yang terhubung ke FA 0 per berapa? FA 0 per 11 itu adalah VLAN 20. Ini FA 0 per 11. Jadi makanya itu tidak bisa terhubung. Kita coba ping lagi ke PC 3. PC 3 ini adalah VLAN 20 juga. Hasilnya request timeout. Request timeout. Nah, ini request timeout. Kita coba lagi ping ke 12 ke laptop 0. Hasilnya sama request timeout. Pak, maaf Pak. Ya. Ini emang kalau VLAN tuh harus request timeout ya? Enggak, jadi kalau sesama VLAN 10 itu dia bisa terhubung. Tetapi kalau dari 10 ke 20 dia tidak bisa terhubung. Punya saya cuma satu Pak yang bisa terhubung reply. Punya kamu cuma satu doang? Iya, Oh, yang PC 0 ke PC 2. PC 0 ke PC 2. bisa terhubung? Iya, Oke. yang lainnya nggak bisa. Yang lainnya nggak bisa. Oke, nanti di share screen. Saya selesaiin dulu ya. Kemudian kita cek dulu nih dari VLAN 20. Dari VLAN 20 kita cek dulu IP-nya 10.10 ya. Kita ping ke sesama VLAN 20. VLAN 20 ini 10, ini 11, ini 12. 192.168 10.10. Ke sendiri ini Mas 10.10. Ke 11 reply, ke PC 3, sekarang ke laptop 0 12 itu reply. Oke, sekarang kita coba ping ke VLAN 10. VLAN 10 itu 10.1.
Nah, itu hasilnya adalah request timeout. Jadi pada lab komputer ini misalkan ada PC-nya ada 6, nah 3 ini untuk JWD, 3 ini untuk JNA. Nah, ini antara JWD dan JNA dia tidak bisa terhubung tuh walaupun di dalam satu laboratorium. Misalkan lagi kita ping ke PC 1 10.2. Hasilnya juga masih request timeout. Ya, request timeout. Kemudian ke 10.3 ke laptop 1 kita tes juga, harusnya adalah hasilnya request timeout. Oke, request timeout berarti sudah benar. Jadi untuk menghubungkan sesama VLAN itu ini sudah benar. VLAN 20 bisa terhubung dengan VLAN 20, VLAN 10 juga terhubung dengan VLAN 20. Jadi tersegmentasi oleh si VLAN tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan antar VLAN? Nah, itu nanti dihubungkan dengan menggunakan sebuah router. Nah, routernya nanti itu ada yang menggunakan router yang tradisional atau yang masih biasa, atau bisa juga dengan menggunakan inter-VLAN routing gitu. Jadi untuk bisa menghubungkan, kalau dengan secara tradisional berarti di sini ada dua segmen, VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, nanti menggunakan satu router, satu interface terhubung ke VLAN 10, kemudian satu interface lagi terhubung ke VLAN 20. Itu secara tradisional tadi atau secara biasanya. Kemudian untuk menghubungkan tadi dengan cara inter-VLAN routing itu hanya dengan menggunakan satu interface. Nah, kalau dengan menggunakan satu interface nanti kita bisa membuat dengan cara sub interface. Jadi kita membuat di dalam router, kemudian kita membuat sub interface di dalam router tersebut. Jadi walaupun satu interface, nanti di dalamnya kita membuat semacam virtual interface untuk menghubungkan ke VLAN 10, kemudian kita membuat virtual interface lagi untuk menghubungkan VLAN 20. Jadi secara virtual itu ada dua, tetapi secara fisik itu hanya satu port saja begitu. Itu secara inter-VLAN routing. Nanti itu pembahasan selanjutnya setelah ini. Tadi harusnya untuk VLAN 10 ini sudah terhubung, kemudian dengan VLAN 20 ini juga terhubung. Jadi yang ada di VLAN 10 bisa terhubung sendiri, VLAN 20 bisa terhubung sendiri begitu.